Kalau kita berbicara Syekh Jumadil Kubro, Oke. itu anak keturunannya itu ada di Jawa. Oh gitu. Jadi Syekh Jumadil Kubro itu dalam satu sejarah itu menyebutkan ada salah satu anak kesayangan beliau ini, yang mereka pertama kali berdakwah di negeri Campak, yang bernama Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim itu kalau boleh tahu gelarannya apa? Syekh Maulana Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim punya anak Sunan Ampel yang membina Masjid Demak. Oh gitu. Jadi ini yang buat kakeknya, Masjid Demak, cucunya yang buat. Ya beda negara aja. Beda negara. Syekh Jumadil Kubro menyatakan, sesiapa keturunanku yang makan bulung bambu, Bambu itu sama ikan itu yang telah menolong aku untuk meneruskan hidup, maka dia akan diberi tanda. Apalagi beliau juga ada gelar Syekh Makdum. Seperti Sunan Ampel juga Syekh Makdum, atau kita kenal dengan Syekh Makdum Bonang. Artinya waktu. Terus saya dengar juga ini dulu Kelantannya masih wilayah Majapahit dulu. Bukan Kelantan, Bukan Kelantan. tapi sepadan Kelantan. Apa itu yang membuat Ustaz penasaran mau tanya tentang Tanah Merah itu, Ustaz? Ya karena apa, ini berkaitan dengan SDG sih. Oke. Dan berkaitan dengan makhluk gaib yang ada di Tanah Merah gitu. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar, insya Allah pagi hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap dengan didampingi oleh SSDG Korwil Malaysia Raya. Insya Allah kita akan bergerak menuju negeri Kelantan. Kita akan melakukan sholatul Jum'ah di sana, di salah satu masjid di kampung apa namanya ya? Kampung Laut. Konon katanya masjid di Kampung Laut ini adalah masjid yang tertua di Malaysia. Bahkan ada yang menyebut bahwasanya masjid Kampung Tua ini yang didirikan sekitar abad ke-12 merupakan masjid tertua di Asia Tenggara. Bangunannya memang cukup unik, 100% dari kayu, bahkan antara tiang-tiangnya itu tidak memakai paku. Ini khas ini, pembuatan zaman dulu. Dan kalau dilihat dari bentuknya, masjid ini mirip dengan masjid-masjid yang ada di Pulau Jawa. Seperti apa penampakannya dan bagaimana sejarah adanya masjid di Kampung Laut? Apakah betul masjid itu telah berdiri sejak di abad ke-12? Yang setidaknya kurang lebih di abad itu Islam telah merambah negeri Malaysia. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, bismillah. Air udah semua, Bu. Baik, bawa, Bu. Kunci-kunciin, Man. Oke, Pak Ci. Siap. HT ada berapa? Ada 4. Semua udah dikasih. Kita berapa mobil, Ndra? 4 ya? Oke, pas berarti ya. Termasuk sini ya? Sini. Assalamualaikum, Haji. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, ini istri. Ini, Bu. Bismillah, alhamdulillah. Oke, sahabat Syiar, kita akan konvoi 4 mobil. Mudah-mudahan tepat di kita mengadakan sholat Jumat di sana, di Masjid Kampung Laut. Oke, assalamualaikum. Bismillah.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Ya, kita pura-pura bahagia. Oh, bahagia ya, alhamdulillah. Jadi hari ini hari Jumat, kita akan menuju ke Tanah Merah yang berada di Cipayung Jaya Depok. Bukan ya? Rumah Bang Hendra itu. Kita akan ke Tanah Merah, ke Kelantan. Kita akan sholat Jumat di salah satu masjid yang disinyalir masjid tertua di Asia Tenggara. Masya Allah, gimana atmosfernya? Kita sholat di salah satu masjid tempat para wali Allah sholat. Wah, pasti luar biasa ini. Disinyalir juga di sana kita, bukan kita sebenarnya ya. Pak Ustadz akan berkomunikasi dengan Syah Ali. Tapi susah juga ya, nggak ada kisi-kisi pasti. Nanti kita kisi-kisi ke Pak Ustadz apa yang dibicarakan nanti. Oke, mudah-mudahan perjalanan selamat sampai tujuan, diberikan kelancaran. Pak supir juga diberikan ketenangan dalam menyupirnya. Pelan-pelan Pak supir. Yang belakang terguncang itu. Alhamdulillah, satu mobil ini kita ada Kang Leman sebagai kameramen, ada Mas Muzaini, ada Bang Hendra, ada Kang Jo. Dada dong Kang Jo. Nah gitu, istriku, I miss you gitu. Udah pegang kepala dia. Ada Mamas Mario, ada Kang Acep dan juga AA Bodas. Alhamdulillah, di belakang AA biru sekarang. Waduh, akan seperti apa keseruan dan juga atmosfer di sana? Ikuti terus perjalanan kami di negeri Kelantan, Malaysia. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, di sini aja. Tetap di Siar Dalam Gelap.
sahabat syiar yang sama-sama berbahagia, kita telah sampai nih di Masjid Kampung Laut yang terletak di negara Kelantan. Ya, maksud Kelantan itu ini termasuk dari 14 negara yang ada di Malaysia ini. Konon Masjid Kampung Laut ini merupakan masjid yang tertua di Malaysia. Masjid ini dibangun sekitar abad ke-12 di awal-awal penyebaran Islam di negeri Kelantan ini. Dan ini merupakan salah satu replika. Kalau bentuk asli ataupun bangunan asli itu ada musibah besar, banjir besar, masjid itu hanyut, dan pemerintah sini membuat replika daripada Masjid Kampung Laut. Bangunan masjid ini memang tidak menggunakan teknologi ya. Jadi antar satu tiang-tiangnya itu mereka saling berkaitan tanpa ada paku yang menancap di bangunan ini. Dan kalau kita lihat sepintas, Masjid Kampung Laut ini mirip dengan masjid-masjid yang ada di tanah Jawa. Iya, Masya Allah, ada kemiripan bentuk ya. Karena memang antara penyebaran Islam di Kelantan dengan penyebaran Islam di Pulau Jawa itu ada keterkaitan yang kuat. Apalagi salah seorang tokoh wali yang merupakan moyangnya para wali di Nusantara, yaitu Syekh Jumadil Kubro, pun pernah berdakwah di negeri Kelantan ini. Oke sahabat syiar, kita nanti akan berbincang-bincang dengan salah satu juru kunci, yaitu Wan Hanafi. Kita akan bercerita tentang sejarah daripada masjid ini, ataupun sejarah penyebaran Islam, masuknya Islam di Kelantan secara global. Apalagi saya dengar pun Kelantan ini, kerajaan Kelantan pun dulu pernah bersatu di bawah Kesultanan Patani yang kita kenal, yang saat ini masuk ke dalam negara Thailand. Oke sahabat syiar, kita akan cari dulu Wan Hanafi. Mana Wan Hanafi? Sehat deh? Alhamdulillah. Ustaz, gimana? Sudah lama sampai di sini? Sudah sampai, alhamdulillah. Ya. Selamat datang ke Laman Warisan Seni. Ya, betul. Oke. Pak Hanafi, ya, kita kayaknya ke sana nih. Boleh, ada sila, sejarah Ustaz. Kampung dari Kampung Masjid Lama, Kampung Laut, pertamanya itu Nilampuri. Wah, ini sangat menarik ini. Ini betul ya, masjid ini didirikan atau dibangun sekitar abad ke-12. Lebih kurang betul kalau mengikut sejarahnya Pak Ustadz. Dan masjid ini menariknya perhatian saya kerana masjid ini dia bina tanpa menggunakan paku. Nah itu ya, luar biasa ya. Dan seni ukirannya juga hampir sama dengan masjid di satu tempat. Oh, di mana tuh? Indonesia. Pasti Masjid Demak. Tahulah. Masjid Demak. Iya. Masya Allah. Ini hikayat berlayar ya, hikayat berlayar. Jadi sahabat syiar, dia menurut hikayat turun-temurun di Kampung Laut, pada satu masa sekumpulan pendakwah Islam yang sedang berlayar telah terdampar di perairan Kuala Kelantan setelah kapal mereka bocor dilanda badai. Para pelayar tersebut dikatakan telah bernazar bahwasanya sekiranya mereka terselamatkan, mereka akan membina sebuah masjid di tapak mereka berlabuh. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekawanan ikan alu-alu. Nah, ini ikan alu-alu ini ikan apa nih? Kalau di sini itu ikan panjang itu kan? Bukan. Ikan kacang. Ikan kacang. Ya, ikan kacang. Oh, ikan alu-alu itu ikan kacang ya? Ya. Telah menutupi bagian yang bocor sehingga terhalang yang air masuk. dibawa ke daratan. Ke tepi ya? Ya, betul. Wah. Daripada memenuhi kapal, kumpulan pelayar itu akhirnya selamat berlabuh di tebing sungai Kampung Laut. Nah, karena mereka telah bernazar kalau mereka selamat, mereka akan membina satu masjid, maka serta-merta mereka langsung membina masjid lama Kampung Laut ini. Tapi boleh saya tanya sikit Pak Ustaz? Oke, boleh, saya mengambil silakan. kesempatan inilah. Kalau boleh saya tahu sejarahnya ini, sekumpulannya ini daripada mana Pak Ustaz? Iya?
Daripada mana pendakwah Islam ini, daripada mana itu? Nah, kalau kita lihat petanya ini, mereka dari asal negeri Champa, negara Champa ini. Nah, negara Champa ini kita kenal mereka sudah memiliki kerajaan Islam lebih dulu, karena dibawa para pendakwah dari India dan Pakistan melalui jalur darat. Sebelah sini nih India nih. Jadi mereka ke negeri Champa itu melalui jalur darat. Nah, penyebarannya itu ke Asia Tenggara. Nah, tadinya dia mau ke Majapahit, tanah Jawa karena ini masih wilayah dari Majapahit. Iya. Namun karena badai tadi terdamparlah di kerajaan sini. Cermin sini, Iya. terdamparlah mereka. Ya, betul. Dibawa sama ikan alu-alu. Betul. Ke tepi sini. Betul. Iya. Kalau kita lihat ini adalah gugusan Malaysia. Malaysia ya, Ya, betul. Malaysia. Cuman yang tercatat ini hanya Johor dan Pahang, karena memang Johor itu masuk. Dahulunya itu belum Malaysia, Pak Ustaz. Belum Malaysia, Belum masih lah. terdiri beberapa Iya, kerajaan. Nusantara mungkin. Nusantara. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Iya, dan ini pembinaan awal ya, Iya, betul. sejarah pembinaan awal. Hikayat dahulu kala bentuk terawal Masjid Kampung Laut menyerupai binaan pondok wakaf ya. Jadi semuanya panggung. Maksudnya Berdiri mereka panggung. ini ada juga menggunakan budaya pengaruh daripada Thailand, Siam. Betul. Menggunakan gajah. Gajah, betul. Karena negeri Champa ini terkenal ya, hewan gajahnya. Oh gitu. Jadi untuk membinanya mereka menggunakan kekuatan dari gajah. Gajah. Dari mulai menghancurkan pokok-pokok pohon dan lain sebagainya. Mereka menggunakan. Dan ini ilustrasi para pendakwa Islam ketika berlabuh. Iya, betul tuh. Dan akhirnya mereka melakukan nazar dengan membina Masjid Lama Kampung Laut. Nah, ini kalau kita lihat masa-masa masjid awalnya itu hanyut terkena banjir. Oh, Pernah terkena banjir besar. ini banjir besar ini. Ya, pada tahun 1966 sampai 1667. Ya, jadi hanyut karena memang masjid ini tuh tadi tanam hanya Dipacak aja. dipacak Dia saja. boleh angkat. Iya, boleh pindah ya. Dia boleh pindah, betul itu. Makanya, nah ini air yang memindahkan masjid ini. Dipindah oleh air. Ini mungkin original punya gambar nih. Ya, betul. Ini original. Sama lah ini nih. Kan ini banjir. Oh, dia berlabuhnya di sini. Berlabuhnya di sini. Nah, itu maksud saya. Oh, iya berlabuhnya di sana ya. Jadi banjir besar itu terjadi pada bulan Desember 1966. Negeri Kelantan sekali lagi dilanda banjir besar yang berlarutan sehingga maksudnya Januari menghakis. 1967. Air menghakis. Ngikis ya. Asalnya Naik, begitu. ya. Oke, jadi abrasi ini. Arus air sungai Kelantan berada pada paras yang sangat tinggi sehingga hampir mencecah ke bumbung Masjid Lama Kampung Laut. Wah, ini luar biasa. Nah, ini menara ini biasa dipakai oleh muazin, orang yang azan. Oh gitu. Menara ini. Zaman dulu memang gitu ya, Di Ustaz? menara. Karena belum ada toa. Toa itu. Tahu toa? Pembesar suara itu. Pembesar suara. Ya. Masya Allah. Ini bentuk aslinya. Dan ini mirip sama persis dengan bentuk asli. Ya? Betul. Iya, benar seperti Masjid Demak ya. Benar. Masjid-masjid di Jawa itu sama. Sama ya? Karena memang masih dipelihara atau enggak? masih dipelihara Di Demak tuh. di Demak. Dan memang kan yang mendirikan masjid ini para wali. Adakah satu golongan dengan Ya jelas, kalau kita berbicara Syekh Jumadil Kubro, Oke. itu anak keturunannya itu ada di Jawa. Oh gitu. Jadi Syekh Jumadil Kubro itu dalam satu sejarah itu menyebutkan ada salah satu anak kesayangan beliau ini yang mereka pertama kali berdakwah di negeri Champa yang bernama Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim ini putra kesayangan beliau. Dan Syekh Ibrahim ini yang melanjutkan dakwah Syekh Jumadil Kubro. Syekh Ibrahim itu kalau boleh tahu gelarannya apa? Syekh Maulana Gresik. Ya, kalau di Indonesia dikenal dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dia itu putra dari Syekh Jumadil Kubro yang pada saat itu dia berlabuh karena kapalnya hendak karam. Syekh Maulana Malik Ibrahim punya anak Sunan Ampel yang membina Masjid Demak. Oh gitu. Jadi
Jadi ini yang buat kakeknya, Masjid Demak, cucunya yang buat. Iya, beda negara aja. Oh, beda negara. Tapi sama. Ya. Iya. Bentuknya itu sama. Desainnya Luar biasa. sama. Desainnya sama. Iya, betul. Seperti itu. Cek 12. Reaper 0703 silakan mendarat. Ini aneh megang ginian gimana ceritanya? Ada sesuatu mitos di Malaysia ini. Ah, ini menarik sahabat. Okey, ya. Berkaitan dengan Mitos sajalah. Okey, sewaktu ikan alu-alu itu Ikan alu-alu. menolak kapal ke daratan, setelah berlabuhnya di daratan, sekumpulan pendakwah itu lapar. Oh, lapar. Ya, kerana apabila digoncang-goncang semua makanannya rosak. Oh, ya betul lah. Semua pelbagai rosak. Lapar, enggak tahu nak makan apa. Nah, Dan Allah memberi satu hidayah, seekor tupai. tupai. Ya, turun, dia makan rebung buluh. Rebung itu apa tuh? Rebung bulu. Bambu? Rebung itu bambu. Oh, iya benar, tanaman rebung. Jadi lepas tu sekumpulan pendakwah itu cakap, "Oh, ini boleh makan." Jadi dia sekumpulan itu makan. Makan rebung itu. Okey, mitosnya di sini adalah Syekh Jamali Kubra menyatakan, sesiapa keturunanku yang makan bambu itu sama ikan itu yang telah menolong aku untuk meneruskan hidup, maka dia akan diberi tanda. Diberi tanda? Ya. Sepertinya kalau kita makan, kita akan jadi gatal-gatal. Oh, maksudnya penyakit ya? Bukan penyakit lah, tapi itu dia beri tanda. Itu adalah keturunan Syekh Jamali Kubra. Berarti saya tak boleh makan ikan ulu dan rebung. Kerana itu. Tadi udah mau makan rebung. Tapi mitos di sini aja lah. Mitos di sini ya. Tapi memang benda itu berlaku kalau di Malaysia lah. Okey. Kerana dua makhluk itu, iaitu ikan sama rebung itu, menolong sekumpulan pendakwah itu. Okey, jadi jangan sampai dimakan. Ini yang istilahnya mau ngetes keturunan Syekh Jamali Kubra nanti makan rebung. Kalau ternyata gatal, itu berarti keturunannya. Tapi jangan. Dia nggak makan udah gatal. Masya Allah, jadi seperti itu mitosnya ya. Iya. Masya Allah. Nah, ini sahabat siar, kalau kita lihat nih perjalanan masjid yang hanyut ya. Jadi awalnya itu ada di Kampung Laut sini. Betul. Ya. Karena dia banjir, dialah hanyut sampai jauh ke juga. Nilampuri. Iya betul ya. Keadaan Masjid Lama 11 km. 11 km. Jauh. Masya Allah, jauh. Masya 11 Allah. km Jadi sedikit saya baca nih pemindahan Masjid Lama Kampung Laut 1968. Keadaan Masjid Lama Kampung Laut yang terbiar telah mendapat perhatian Persatuan Sejarah Malaysia atau PSM. Tan Sri Datuk Dr. Mubin Sipat, mantan pengarah museum, dan Tun Dr. Hamdan Sheikh Tahir dari PSM telah mengambil langkah untuk memelihara Masjid Lama Kampung Laut kerana sejarah dan seni binanya sangat signifikan. Struktur masjid yang dirombak telah dipindahkan menggunakan tongkang yang ditarik oleh perahu bermotor dari Sungai Kelantan ke stasiun kereta api Kota Baru melalui laluan feri. Dari Kota Baru, bagian-bagian masjid ini dibawa sejauh 11 km ke Nilampuri menggunakan pacuan 4 roda milik Jabatan Kerja Raya. Oh, memang telah dirancang Pak Ustaz. Telah dirancang ya, dipindah ke Nilampuri ya. Supaya lebih terpelihara. Lebih terpelihara. Iya, betul. Cuman pada akhirnya ini dibalikan kembali nih, ke posisi awal. Oh, gitu. Dikembalikan lagi. Iyalah. Insyaallah. Kan ada sesuatu perkara yang kita tak tahu. Luar biasa. Nah, ini kembalinya Masjid Lama ke tempat asalnya nih. Pemindahan dan pemulihan sebuah bangunan warisan seperti Masjid Lama Kampung Laut memerlukan kemahiran profesional untuk memastikan kerja-kerja konservasi dijalankan mengikuti garis panduan Jabatan Warisan Negara. Kerja-kerja pemindahan telah dilakukan dari 9 September hingga 28 Oktober 2020. Nah, ini diangkut ini. Maksudnya ini baru diangkut lagi ya Ustaz? Iya, pemindahannya ini. Sejak baru lagi ya? Baru. Oh, 3 tahun. Ya, jadi awalnya itu ada di Nilampuri.
Iya, awal. betul. Cuman untuk mengembalikan ke posisi awal, nah pada tanggal inilah dipindahkan kembali. Ini proses pemindahan itu menggunakan truk, Iya, ya, ya betul. menggunakan ini. Supaya terpelihara, Iya. menjaga. Jadi kayaknya sih masjid ini ada di tanggal 28 Oktober 2020 ini baru pindah ke sini. Dan saat ini menjadi tempat wisata seni dan Betul. budaya. Betul. Luar biasa. Ya, cukup menarik ya kalau kita melihat sejarah ya, di mana tempat, di mana daerah. Apalagi memang antara Malaysia dan Indonesia ini memiliki keterkaitan yang luas. Betul, betul. Pernah ada dua kerajaan besar Indonesia yang menguasai dataran Malaysia ini, terutama kerajaan-kerajaan yang ada di pulau. Kalau Di dataran Malaysia. Malaysia itu boleh Pak Ustaz detailkan sedikit di mana tempatnya itu? Di mana tempatnya itu? Kalau dataran Malaysia itu? Dataran Malaysia, itu Ya. yang paling tua itu Johor dan Pahang. Johor dan Pahang. Betul. Dan mengarah ke wilayah utara itu ada kerajaan Patani. Nah, dulu Kelantan ini masuk wilayah Patani. Betul. Kesultanan Patani, Patani, dulu. betul. Sebelum terpecah menjadi Kesultanan Kelantan. Kelantan. Jadi masuk wilayah dari Patani seperti itu. Luar biasa. Ini apa nih? Ini cantik sekali nih. Ini tadi apa? Bukan yang kita lalu tadi ya? Bukan, ini kayaknya ini ya, bukan? Bukan ya? Bukan. Atau ini Nafas Baharu Rebit. Oh, nih. Apa nanti akan dibangun seperti ini? Oh betul. Dijangka siap sepenuhnya pada 2025. Oh iya benar. Ini nanti akan dibuat ya? Oh, mungkin sebab inilah diangkat kembali. Betul. Kan? Untuk mengembalikan Iya. seni budaya. Nah, Senang. nanti akan seperti ini nih. Betul. Kurang lebih. Kurang lebih seperti ini. Iya. Tapi ini masih wilayah Kelantan ya? Kelantan betul. Belum Thailand belum ya? Belum. Oke, masih ada di utara ya. Oke lah, Wan Hanafi, kita akan cari tempat-tempat untuk kita bincang-bincang sedikit lah. Kalau sambil diri ini selain kaki pegal, kita keringetan, apalagi ini juga Iya. keringatnya sudah banyak, saya sangat memahami. Betul. Kita akan coba cari kedai dan ngopi-ngopi. Nah, kita Bincang. bincang-bincang seputar Kelantan, terutama tentang para wali yang mereka berdakwah di negeri Kelantan ini. Iya. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, sahabat Syiar, kita sedang menikmati angin ya, di Sungai Besar. Jadi Sungai Besar ini memang sungai di mana ada masjid lama. Nah, dulu itu sebelum dipindah atau terjadi banjir besar, masjid lama itu letaknya kurang lebih sekitar 500 meter lah dari tempat ini. Kalau sahabat lihat ada rumah warna pink, nah disitulah dulu dibina masjid lama Kampung Laut. Ya. Dan memang suasana di sini itu cukup sejuk ya, udara juga ya. Nikmat benar, angin banyak dan sungainya juga cukup lebar yang membuat kita sedikit istirahat dulu di sini sambil tim mengambil gambar atau drone terbang ke angkasa lepas. Komentarnya gimana ya, Bu? Kelantan ini kan menarik nih, sangat menarik nih, apa negeri Kelantan. Apalagi yang lokasinya juga nggak jauh dari perbatasan Thailand. Thailand, Ustaz. Masya Allah. Apa sih yang diketahui tentang Kelantan ini? Nggak ada, Ustaz. Nah, nggak ada yang tahu ini. Tapi saya paling ini aja baru dapat informasi tadi, Ustaz, bahwa ini masjid salah satu masjid tertua di Asia Tenggara, Ustaz. Iya. Menurut cerita itu. Menurut cerita. Menurut cerita. Tapi yang jelas yang sudah ada kesepakatan masjid ini memang salah satu masjid tertua di Malaysia. Terus yang Anda tahu juga ada apa? Kerajaan Cermin, Ustaz. Kerajaan Cermin. Karena dari Champa itu mau menuju Majapahit, kemudian terkena ombak, Wah, badai. Badai ya. Akhirnya bersandarlah di sini.
Anda baru dapat tahu tadi. Dan ternyata penghuni perahu itu para pendakwah Islam dari Campa. Masya Allah, itu qadarullah Pak Ustadz. Qadarullah, akhirnya mereka berdakwahlah di sini. Nah, pemimpinnya itu Syekh Jumadil Kubro. Atau nama aslinya siapa? Syekh? Ada depannya. Syekh Jamaluddin Husain. Katanya anaknya di sini di makam. Ya, salah satu putri beliau. Oh. Salah satu putri. Kalau anak itu banyak, konon itu mencapai 25 orang. Masya Allah, Dari 3 istri. Masya Allah. Seperti itu. Bang Indra tahu Pak Ustadz. Makanya kalau pendakwah itu dari dulu emang produktif gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Lu jauh Pak Ustadz. Ya, seperti itu sahabat Syiar. Nama Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Husain itu memang nggak asing ya di tengah kita ya. Alhamdulillah. Apalagi beliau juga ada gelar Syekh Makdum. Apa itu artinya Pak Ustadz? Seperti Sunan Ampel juga Syekh Makdum, atau kita kenal dengan Syekh Makdum Bonang. Artinya apa Ustadz? Makdum itu sebenarnya gelar, ya. Gelar yang diberikan oleh para pendakwah yang berasal dari mana ya, kalau Pakistan. Oh, Masya Allah. Syekh Makdum. Syekh Makdum. Atau kita ada julukan juga Syekh Maulana. Ya, Maulana. Nah, Maulana itu memang itu pun gelar ya. Jadi banyak sekali gelar-gelar yang disematkan kepada para pendakwah. Ada Syekh, ada Sayyid. Kalau Wan Pak Ustadz? Hah? Wan. Wan itu sebenarnya panggilan keakraban ya. Oh. Keakraban itu. Dan konon katanya ini ada salah satu adik dari Syekh Jumadil Kubro yang ikut dalam pelayaran itu, yang menjadi guru daripada Hang Tuah. Nah, ini yang menarik. Tua. Ya, kalau kita ketahui Hang Tuah ini memang seorang raja atau panglima Malaka ya. Wah, yang paling terkenal. Orang paling tahu. Bahkan dalam sejarah itu beliau pernah berkunjung ke Majapahit dan sedikit tarung dengan Panglima Majapahit dan tukang menukar sebilah pusaka ya. Tapi nanti kita akan coba tanyalah kepada juru kunci di sini sejarah tentang Hang Tuah. Apa betul Hang Tuah pernah ada di tempat ini dan belajar ilmu kanuragan silat? Ya. Oh iya, oke. Masya Allah. Itu Hang Tuah. Kalau kita beda lagi. Kalau kita punya Pak Tua. Ini Pak Tua. Gimana Pak Tua? Ini Thailand. Thailand. Seberang sana. Ani nggak bisa bahasa Thailand sih. Kalau bisa ada ajak ngomong ada bahasa Thailand. Bisa lah, sama nikap. Itu bapaknya Jojo. Jadi luar biasa sahabat Syiar, sejarah yang tersembunyi di Kelantan ini. Cuman satu nih, nanti saya coba akan kupas ya, akan tanya itu nama Kelantan itu dari apa ya, asal nama Kelantan? Dengar-dengar dinisbatkan kepada Sunan Bonang. Yang benar itu. Dia tahu dari siapa? Dengar-dengar aneh dapat dari Ustadz Hakim Bawazir. Janganlah, itu harus tanya orang Kelantan sendiri. Oke, kita cari cross check Ustadz. Cross check. Kalau ada ya dari orang Kelantan sendiri memang yang ngomong seperti itu. Nasabnya benar itu. Aneh dari Wasat dari Kelantan. Tapi kan dia bukan penduduk Kelantan. Tak punya IC. Karena dia makhluk gaib. Tak ada IC. Oh, IC. Iya. Hah? Itu biawak. Masya Allah, besar sekali itu. Coba biawak kencing. Biawak. Biawak. Ya, biawak. Ya, dia pasti ke darat itu. Masya Allah, sahabat Syiar, ini di belakang kita ini besar dan Besar. luas. Dan katanya kalau banjir itu sampai Bedanya sama buaya, kalau kadal, biawak itu dia mengeluarkan lidah. Kalau buaya tak. Jadi kita lihat. Kalau sepintas kepala mirip buaya. Enggak, itu biawak. Anaconda. Biawak. Kalian udah lihat. Karena biasa bertemu di pinggir kali soalnya. Pawang biawak. Gede juga ya. Gede. Asli itu besar itu. Kalau Indonesia udah jadi rebutan ya. Kayak baru makan ikan itu. Nyari mangsa. Tapi biasanya kan malam. Macam komodo. Dia kalau pagi berjemur Pak Ustadz.
Pagi berjemur, Nah, pagi berjemur, siang makan dia nasi, jemur lagi. kalau malam minum susu. Kok ame-ame. Kubu-kubu. Oke sahabat syiar, insya Allah di tempat ini tepat di depan Masjid Laman Warisan Seni dan Kampung Laut ini kita akan lanjutkan bincang-bincang kita kepada Wan Hanafi. Ya sahabat syiar, sambil menikmati sirup Bandung. Wah, walaupun namanya sirup Bandung tapi tak ada di kota Bandung. Udah diubek-ubek nggak pernah ketemu. Adanya cuma di Malaysia. Iya, Bismillah. benar itu. Alhamdulillah. Sama Singapura. Singapura ada? Singapura ada banyak. Alhamdulillah. Tapi beda rasanya kan? Beda. Paling enak ini. Alhamdulillah. Iya, paling enak ini. Karena apa? Karena perlu datang. Karena bisa langsung dinikmati. Betul. Kalau bilang, oh yang enak di Singapura, tak bisa dinikmati. Percuma. Iya, betul. Ini yang itu. paling enak karena bisa langsung dinikmati. Sekarang ya. Sekarang. Jadi begini Wan Hanafi, ini kan Ya. kalau kita baca Melihat sejarah. menggali kota Kelantan, apalagi berkaitan dengan sejarah leluhur ya. Iya, betul. Ratusan tahun yang lalu ini akan sangat-sangat Ya, panjang. bagaimana Islam datang, Betul. daripada mana, Betul. pendakwah itu daripada mana. Wah, betul, ini sangat-sangat panjang. Sedangkan waktu kita ini cukup terbatas. Iya betul. Coba begini Wan, apa sih yang Wan Hanafi ketahui tentang Kelantan? Taruhlah dari asal muasal kata Kelantan itu sendiri artinya apa, atau berasal dari perkataan apa itu Kelantan? Kalau secara pribadi apa yang saya tahu informasinya itu Kelantan itu berasal daripada perkataan kilatan. Kilatan. Ya. Kilatan petir. Kilatan itu ada Apa? satu cahaya yang berulat, ya berkilat-kilat. Oh, berkilat-kilat ya? Ya. Bukan gemuruh petir, cetar-cetar, itu kan kilat itu, bukan ya? Bukan. Oh, berarti kilatan orang Malaysia dengan orang Indonesia itu beda. Jadi kalau ada hujan, ada sama, petir, tapi itu kan sewaktu itu. Oh. Karena itu iya, dipercayai ini informasinya betul atau enggak saya nggak Ya, tahu, ya, tapi sewaktu hanya pengetahuan saya aja Betul. ya. Sewaktu ada satu kumpulan pendakwah yang datang untuk berdakwah Untuk di berdakwah. Malaysia, mula-mulanya bertapak di Kelantan. Kelantan. Sewaktu itu kalau tak salah saya, Kelantan tidak dipengaruhi besar agama Islam. Oke, jadi belum banyak lah ya, atau belum masuk agama Islam. Belum, karena itu dahulu di si Kelantan ini dipengaruhi oleh Hindu. Hindu dan Buddhis. negara jiran petani. Oh, petani Siam ya, Siam ya, betul. Jadi budaya-budaya itu banyak mengarah kepada Hindu. Hindu ya. Berbeda dengan sekarang. Betul. Okey, selepas itu sewaktu dia bertapak hidup di satu tempat di Kelantan, di mana tempatnya itu saya kurang pasti. Tapi sewaktu itu ada satu peristiwa yang berlaku. Oke, apa itu? Peristiwa itu berlaku satu kilatan Kilatan tadi ya. dan disaksikan semua penduduk. Oke. Kilatan. Dan mungkin orang-orang yang bercakap dan menemukannya di Kelantan. Kelantan. Itu hanya pribadi personal saya lah. Oke. Secara detailnya itu saya kurang Oh, arif. dari segi arti tak ada ya? Kelantan itu tak punya arti. Punya Apa itu arti? tapi saya nggak tahu detail lah Pak Ustaz. Tak tahu, Ampun ya. Ampun cerita, sebab kalau dilihat ianya dari kitab Cina pun ada masuk ci ke lan tan, dia tiga sini kata. Oh. Iya. Kelantan, kilatan. Dia ada banyak pendapat. Banyak pendapat ya. Banyak pendapat, bukan satu je. Dan Kelantan ini dahulunya ada Kelantan tua, Kelantan moden. Panjang, kalau diceritanya panjang. Panjang sekali ya. Tapi bagi pendapat saya, yang paling menarik perhatian saya adalah satu-satunya raja perempuan yang memerintah di negara Malaysia. Oh, jadi ada raja wanita? Ya. Boleh tak saya tahu siapa tu namanya? Kalau gelarannya itu adalah Cik Siti Wang Kembang. Apa? Cik Siti Wan Kembang. Wah, itu udah ada 3 gelar, tiga bangsa itu. Iya, kalau
Kalau C itu tandanya itu Tidak menikah. tidak menikah lah, belum lah. Belum menikah. Belum C. menikah C. Siti. Kalau Siti itu kalau apa Arab ya, gelar ya. gelarnya itu tuan. Kehormatan. Nah, tuan. Tuan. Oleh kerana dia raja, dia ada paduka. Oh, paduka. Cik Siti Paduka Wan Kembang. Kembang. Mungkin Kembang itu namanya aja. Oh, gelar ya. Ya, gelar. Karena zaman dulu itu hampir sama kayak di Indonesia itu. Nama raja tak boleh disebut. Yang boleh hanya nama gelar. Gitu. Iya, kalau di Indonesia seperti itu. Hmm. Jadi nama raja tuh kayak misalnya Pajajaran, rajanya itu pemanah rasa itu tak boleh orang sebut. Oh, tak boleh. Paduka pemanah rasa tak boleh. Jadi hanya boleh gelarnya aja Siliwangi. Oh, gitu. Jadi tak boleh sebut nama langsung tuh tak boleh. Menjadi satu kesalahan ya. Betul. Oh, gitu. Jadi diberikan gelar karena saking terhormatnya itu. Tak Oh. boleh sembarang orang sebut. Iya. Seperti itu. Iyalah. Malaysia dengan Indonesia itu lebih kurang sama lah Pak Ustaz. Nusantara. Satu rumpun. Lantas apa yang terjadi itu oleh itu? Sewaktu pemerintahan beliau sangat dikenali dengan dia punya hubungan. Hubungan luar. Seperti di Arab, pedagang orang-orang luar. Kan dulu Sudah jadi seorang raja itu. sewaktu itu sudah jadi seorang raja. Kerana kalau tak silap saya, dia punya adik-beradik tiada lelaki. Oh, jadi perempuan semua. Perempuan semua. Masya Allah. Dan Dan- memiliki hubungan dengan raja-raja lain dengan baik lah ya. Baik itu melalui perdagangan Dagangan. dan juga mengambil satu anak angkat. Oh, ambil anak angkat. Dan beliau juga oleh kerana beliau tidak berkahwin, beliau juga mempunyai satu binatang kesayangan. Binatang kesayangan. Ya, Apa tuh? kijang. Kijang. Ya. Wah, menarik ya. Kalau melihat bendera Kelantan, kalau Pak Ustaz lihat bendera Kelantan, dia ada macam kijang 2 ekor. Oh, ada simbol Ada kijangnya simbol ya. kijang. Kalau tak silap saya itu kijang. Itu dinisbatkan kepada piaraan itu, Iya, Wan Kembang. Wang Kembang. Masya Allah. Cik Siti Wang Kembang. Siti Wang Kembang. Dan zaman dia lah, zaman pemerintahan Cik Siti Wang Kembang, walaupun dia perempuan tapi mendapat kehormatan daripada negara-negara lain. Kerana cara dia Kerajaan. mentadbir negeri itu bagus. Oh, Masya Allah, memerintah negeri Ya, ya. tidak ada Pak Ustaz mana-mana negeri perempuan yang memerintah. Betul. Hanya di Kelantan. Walaupun Kelantan digelar sebagai negeri Serambi Mekah. Oke. Terus apa cerita Dan selanjutnya? seterusnya itu beliau mengambil anak angkat seorang yang bernama Puteri Sakdong. Oh, Puteri Sakdong. Anaknya Raja Jembal. Oh, Raja Jembal. Dan setelah diambil anak angkat, hubungannya dengan Raja Jembal itu semakin akrab. Iya, semakin akrab, dekat Semakin ya. akrab kan. Puteri Sakdong itu dikawinkan juga dengan sepupunya. Oh, sepupu. Lagi akrab dia punya hubungan dan lagi besar dia punya kekuasaan. Oke. Dan menjadi mitos atau peristiwa yang heboh berlaku di Kelantan ini setelah Puteri Sakdong menjadi anak angkatnya Cik Siti Wang Kembang. Puteri Sakdong ini menjadi buah cakap mulut orang ramai kerana kecantikannya, kerana kelembutannya. Oh, Puteri Sakdong nih. Ya, dan diintai oleh Raja Siam. Oh, diintai. Arti diintai apa? Disukai atau? Iya, diminati. Seperti Diminati, kita ya? diminati, kita lihat, Wah, jenguk. jatuh cinta. Iya. Masya Allah. Walaupun sudah bernikah, tapi masih lagi dicintai. Oh, oke. Disukai. Walaupun dia sudah punya suami lah, Iya, sudah betul. menikah ya. Terus apa yang terjadi Terus selanjutnya? Raja Siam ini terkenal dengan egois, marah. Oh, Raja Siam ya. Raja Siam. Dan lantas dia menghantar satu hantaran rombongan meminang kepada Puteri Sakdong. Sebagai seorang yang sudah ada suami, pastilah Pak Ustaz menolak lah kan. Ya, jelas lah udah Ya, punya suami. Perempuan nggak boleh nikah. Macam-macam ini. Terus itu Puteri Sakdong apabila menolak pinangan seorang raja Pak Ustaz, pasti malulah seorang raja. Lah ya jelas. Ya. Raja masa ditolak ya. Ya, terus dititah. Sama Colek raja. Puteri Sakdong. Waduh. Mengarahkan dia seru semua ini nih. pengawal-pengawal colek Puteri Sakdong. Menyebabkan Siam dan pemerintahan Puteri Cik Siti Wang Kembang itu Jadi bertengkar. retak ya.
retak dan berperang. Masya Allah. Iyalah Pak Ustaz, anak angkat kesayangan raja Betul ya, diculik. Lantas apabila diculik menjadi satu peristiwa oleh kerana ketaatan, kesetiaan Puteri Sakdong kepada suaminya, Raja Siam tidak boleh menyentuh Puteri Sakdong. Puteri Sakdong. Kerana setelah diculik itu, badannya dinaik oleh kudis. Siapa tu? Raja Siam. Raja Siamnya. Ya. Dan dia sakit Setelah menculik Puteri menculik. Sakdong. Seperti biasa yang kita tahu Pak Ustaz, dalam istana pastilah ada pawang, memodi raja, betul, tabib istana. Ya, dipanggil semua. Satu Siam dipanggil. Ini handal, okey datang untuk merawat Raja Siam. Datang. Majoritinya boleh dikatakan bahawa ini berlaku kerana, terima kasih. Ini berlaku kerana peristiwa menculik Puteri Sakdong. Ini peristiwa, semua boleh dikatakan begitu. Dan satu orang pawang menyatakan bahawa kalau inginkan kesembuhan, pergilah menghadap Puteri Sakdong dan bertanya beliau. Oh, menarik. Seorang raja Pak Ustaz, Masya Allah. buat kesalahan, mau pergi menghadap tanya lagi. Iya betul. Oh aduh. Kan? Tapi oleh kerana terlalu tidak tahan, Iya, kadang pengen kesakitan sembuh itu, juga ya, pengen dia. sembuh juga, pergilah menghadap. Tidak boleh hantar orang lain. Okey. Dia perlu pergi menghadap sendiri. Pergi menghadap sendiri sama Puteri Sakdong dalam bilik. Lepas tu dia tanya, apakah penawar untuk sembuh? Sembuh Dia kudis punya itu. kudis itu. Dia sudah tak tahan ini. Masya Allah. Selepas itu Puteri Sakdong bilang, insya-Allah boleh sembuh. Tapi ada satu syarat. Syaratnya itu tidak berperang dengan dia punya kerajaan. Dengan Cik Siti Wang Kembang dan lepaskan dia. Oleh kerana sudah tidak boleh berbuat apa-apa itu Raja Siam, dia menerima apa yang telah ditetapkan, apa yang ditetapkan oleh Puteri Sakdong itu dengan hati terbuka. Setelah itu Puteri Sakdong membuat satu penawar, mengambil perkara-perkara yang diperlukan, buat penawar, dan akhirnya diizinkan Allah Ta'ala sembuh. Masya Allah. Setelah itu ada satu lagi peristiwa Pak Ustaz yang menimpa itu Puteri Sakdong. Apa tu? Setelah dihantar pulang rombongan Raja Siam kepada kerajaan Cik Siti Wang Kembang, dia melihat suaminya itu berkahwin lain. Nikah lagi. Iyalah. Mungkin suaminya fikir isteriku sudah mati. Tak balik lagi tak lah. balik lagi lah kan. Tapi Cik Siti Puteri Sakdong ini setia. Tidaklah, tidak layanlah. Balik itu berlaku pertengkaran di antara suami dan isteri. Dan dahulunya orang dahulu ni dia pakai songgol. Ya, tusuk ini Tusuk rambut itu, sanggul itu. Dan sewaktu pertilingkahan berlaku, sanggul itu tercocok pada suaminya. Waduh. Terus meninggal. Ya. Dan ada ura-ura menyatakan setelah daripada peristiwa itu dia berduka membawa diri ke Bukit Marak. Dia sendiri menyesali telah berbuat seperti itu ya. Iyalah. Okey, dan di Bukit Marak ya mereka. Iya. Masya Allah, Puteri Sakdong. Dan selepas luar itu biasa, tidak diketahui secara jelas. Masya Allah. Sama seperti Cik Siti Wang Kembang, setelah pemerintahannya itu, setelah diketahui peristiwa itu juga berkenaan dengan anak angkatnya Puteri Sakdong itu, dia menyendiri di Gua Ayam. Gua Ayam. Ya. Itu ada tempatnya di sini. Kuala Kerai. Kuala Kerai dan juga Bukit Marak ya. Bukit Marak. Ada di Kelantan juga. Kelantan. Wah, kapan-kapan boleh juga kita liputan nih. Udah ke Indonesia nih. Wah, luar biasa. Iya, boleh Pak Ustaz. Kami di Malaysia sentiasa terbuka menantikan Alhamdulillah. pihak syiar dalam gelap untuk membuat liputan, untuk menyedarkan dan memberi informasi. Informasi ya. Ya. Perkara-perkara yang baik. Oke. Baik dari segi zahir. InsyaAllah mudah-mudahan Iya, Allah berkehendak semuanya kita bisa memberikan pencerahan lah
Iya. Minimal informasi-informasi yang bisa kita jadikan penambah wawasan Iya, kita, betul. terutama sejarah ya. Iya, Ini betul. luar. Terus saya dengar juga ini dulu Kelantannya masih wilayah Majapahit dulunya ya. Bukan Kelantan, Bukan Kelantan. tapi sempadan Kelantan. Sepadan, oh perbatasan. Perbatasan Oh perbatasan ya. Ya, tapi kalau tak silap saya itu sewaktu Islam belum datang lah. Belum datang ya. Ya, itu sudah lama itu Pak Ustaz. Oh udah lama. Ribuan tahun dulu lah. Iya. Hmm. Termasuk Sriwijaya juga. Betul. Sriwijaya itu sewaktu, kalau tak silap saya, ini hanya pendapat ya Pak Ustaz. Nama Cik Siti Wang Kembang ataupun nama Puteri Sadong, nama lainnya sewaktu sebelumnya Islam, Puteri Jayamala kalau tak silap. Jayamaya. Kalau Mala. kalau tak silap saya. Kalau salah tolong perbetul. Nama asli ya? Nama asli. Kerana itu dia itu suka menunggang kuda. Suka memanah. Betul. Dan dia ini ada pasukannya tersendiri untuk berperang. Masya Allah. Pasukan khusus. Kosong khusus. Dan pasukannya itu diambil daripada orang yang kematian suami. Orang susah untuk ini. Oh jadi Dan diangkat semuanya ikut itu gabung. perempuan. Perempuan semua Ya. ya, pasukan perempuan. Pasukan perempuan. Masya Allah. Dia yang luar latih. biasa. Luar biasa. Ya. Masya Allah. Boleh minum ya Pak Ustaz? Oke silakan. Wah ini udara juga sangat terik. Ini pertanyaan terakhir kita Iya. nih. Iya. Di penghujung acara ini. Di Kelantan itu ada nggak daerah namanya Tanah Merah? Wah, menarik ini Pak Ustaz. Iya menarik. Ada tak? Pastilah. Ada. Ada. Apa itu yang membuat Ustaz penasaran mau tanya tentang Tanah Merah itu Pak Ustaz? Ya karena apa? Ini berkaitan dengan SDG sih. Oke. Dan berkaitan dengan makhluk gaib yang ada di Tanah Merah gitu. Jadi sebenarnya saya diajak atau ini untuk silaturahmi ke Tanah Merah untuk pergi ke satu tempat, satu bukit, katanya ada di Tanah Merah yang menjadi markas mereka seperti itu. Oh gitu. Tapi kayaknya sih saya nggak ke sana lah, udah siang ini. Aduh. Hah? Tak baik Pak Ustaz. Tak Sudah janji perlu ditepati. saya tinggal telepon aja. Waduh. Saya lagi agak sibuk. Oh, lagi gitu. Sibuk. Kalau di Indonesia itu lokasinya di ujung kulon, daerah Iya. selatan Banten. Oh, gitu. Kalau di Melayu ini ada di Tanah Merah, di Bukit Panau. Wah, Bukit Panau. Ya, saya belum pernah ke sana sih, makanya Perlu ke sana. bukan perlu ke sana, lagi mencari informasi ada nggak tempat namanya Bukit Panau di wilayah Tanah Merah. Kalau untuk pengetahuan saya Ada. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa yang Wan Hanafi ketahui tentang Bukit Panau? Oke. Ada sesuatu tak yang diketahui? Jika dilihat sejarahnya yang dulu, Bukit Panau ini kalau di Malaysia namanya Adiputra. Adiputra. Ya, Siapa tuh? Nama betulnya itu Syekh Hasanuddin. Syekh? Hasanuddin kalau tak silap saya. Oh bukan. Tanauddin. Tanauddin, ya betul. Syekh Maaf. Tanauddin. Itu adik-beradiknya Syekh Jamadil Kubra. Betul sekali. Dia Ya, adik dia Syekh adiknya Jumadil Syekh Jamadil Kubro. Kubra. Dan kalau di Malaysia ini terkenalnya nama Hang Tuah. Oh, Hang Tuah ya. Hang Tuah ya, Panglima Malaka. Hulu Balang Hulu Malaka Balang dulu. Malaka, ya. Dan berguru dengan Adiputra Oh. di Bukit Panau. Oh, jadi Hang Tuah juga pernah berguru di Bukit Panau ya? Ya, Selain di Pulau Besar. betul. Sebab Hang Tuah ini dia berkelana ya, berpetualang. ya orang zaman dahulu, dia suka berhijrah dari satu tempat Iya, ke satu betul. tempat untuk menimba ilmu. Ilmu ya, di mana ada tempat yang terkenal ilmunya dia datang belajar. pastilah. Termasuk ke Kelantan nih. Ya, Waduh, ini cukup menarik. iya betul itu. Tapi mudah-mudahan ada masanya lah saya silaturahmi ke Bukit Panau ini. Iya, Saya rasa masa sekarang kurang tepat lah. kurang tepat ya. Kita oke, tak apa. Mereka juga cukup paham lah Iya. dengan kondisi saya seperti ini. Oke. Insya Allah mudah-mudahan next time kita Iya. akan mengupas Kelantan lebih dalam lagi, terutama kita liputan nih di Bukit apa namanya
Panau Oke. atau di Bukit Marak. Wah, untuk mengungkap mitos siapa? Putri Sadong. Sadong, Putri Sadong. Putri Sadong. Oke, sahabat siar, Masya Allah, ini luar biasa kedatangan kita ke Kelantan. Ternyata pun menorehkan sejarah. Ternyata negeri Kelantan ini betul-betul memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Apalagi diduga Islam masuk ke negeri Kelantan ini di abad ke-12. Dengan salah satu buktinya adalah Masjid Tua Kampung Laut. Wah, ini luar biasa. Mudah-mudahan informasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa ikut meneruskan perjuangan para pendakwah. Iya, betul. Kita bisa membayangkan seandainya para wali, para pendakwah Islam tidak masuk ke negeri Kelantan, mungkin kita masih menyembah batu, Betul. menyembah kepada selain Allah. Maka bersyukurlah Ya. para pendakwah telah Jasa-jasa beliau. jasa-jasa beliau yang luar biasa, Ya. yang kita pun harus turunkan ke Ya. anak cucu. Yang sangat bermanfaat, yang boleh sampai kepada hari ini. Hari ini Kita luar guna biasa. pakai. Nah, itu luar biasa. Semua berkat rahmat Allah ya. Allah berikan anugerah kepada negeri ini. Luar biasa, satu hidayah, satu keberkahan yang luar biasa. Sahabat syiar, mudah-mudahan ini semua dapat membawa manfaat. Wan Hanafi, terima kasih banyak atas waktunya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita jumpa dan bisa cakap-cakap lebih lanjut lagi tentang negeri Malaysia. Insya Allah. Baiklah sahabat syiar, insya Allah kita akan menayangkan liputan kita di Kuala Terengganu. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jaga terus Iman, ilmu, dan amal kita tetap di Syiar Dalam Gelap. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.